Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang objek dan bukan objek PPN serta faktur pajak. Sebelum kita memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fajar Gilaksono, kedua Siti Zohratul Aini, ketiga Deandra Rara Dewanti, keempat Natasha Putri Dwi Octavia, dan yang kelima Nur Fatma Aulia. Materi pembahasan kali ini yang pertama objek PPN, kedua non-objek PPN, ketiga faktur pajak. Objek PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa pajak yang menambah pungutan pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan PPN. Sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak membutuhkan PPN. Jadi tidak termasuk dalam objek PPN. Materi selanjutnya adalah bukan objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN itu diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 4A. Adapun barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain 1. Barang hasil penambangan atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat juga tidak dikenakan PPN, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh usaha jasa boga atau catering. 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, sementara itu, jenis jasa yang tidak termasuk objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 4A antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian faktur pajak akan dijelaskan oleh Rara. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis faktur pajak. Terdapat 7 jenis faktur pajak, di antaranya yang pertama, faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembatulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang selama 1 bulan kalender. Faktur pajak digunggung. Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat. Ada faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibatulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang terakhir, faktur pajak batal. Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Selanjutnya, fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP.
Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.